wabarakatuh. Saya kabarkan informasi terakhir berdasarkan laporan dari tim kesehatan Banten bahwa baru saja 2 orang warga Banten positif terkena virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMBT Ratul Janah Cilegon di konten Bincang Islami. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di episode yang ke-5 ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang berbakti kepada guru ya, itu yang di part 2, dan sebelumnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, seperti janji saya kemarin, minggu ini kita akan membahas tentang corona. Ya, corona ini sebenarnya sedang viral ya, penyakit yang mulanya ada di China. Ya, sekarang saya masih bersama Pak Nasmi. Halo, assalamualaikum Pak Nasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasmi ya. Sedang viralnya ya Pak Nasmi, sedang heboh-hebohnya tentang penyakit corona ini Pak Nasmi ya. Betul, ini penyakit yang ya sangat mengerikan sekali, yang ditakuti oleh semua orang. Bahkan di Indonesia sudah ada beberapa orang katanya Pak ya terjangkit virus corona ini. Nah, kenapa kok virus corona ini kok dibahas di Bincang Islami? Nah, mungkin jadi pertanyaan buat teman yang menonton video ini. Nah, nanti Pak Ustadz Nasmi akan membahas kenapa kok virus corona ini kita kita tayangkan di video Bincang Islami. Ya, mungkin langsung saja ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam surah At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mu'min idza asabathu sarra syakara fakana khairun lah wa idza asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang apa yang terjadi pada dunia ini. Bahwa ada sebuah wabah, ada wabah yang begitu sangat mengerikan yang ditakuti oleh semua orang. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua, yaitu bahwa rasa takut ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surat Al-Baqarah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya. Makanya di situ menggunakan lam taukid dan inna taukid. La dan in. Walanabluwannakum. Ada dua taukid di situ. Ada dua penegasan yang ada pada firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 155 ini, bahwa kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan khauf, rasa takut. Ini yang terjadi sekarang ini, yang terjadi pada saat ini, yang begitu luar biasa. Semua orang ketakutan dengan yang namanya virus corona. Bahkan dengan ketakutannya ini, banyak sekali para penjahat, banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berbuat zalim, ya, melakukan sesuatu yang tidak baik. Masker mahal sekali, jahe mahal sekali, rempah-rempah yang biasa murah mahal, semua serba mahal. Dan orang merasa takut, akhirnya berapapun harganya mereka beli. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Padahal kita sebagai umat Islam memahami bahwa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu khauf, rasa takut. Hanya ketika ada wabah seperti ini, apa yang harus kita ucapkan? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang harus kita ucapkan. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua ini lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dipesankan oleh Allah kepada kita sebagai ahlul iman, pada orang-orang yang beriman, agar apa? Bersabar. Makanya fabasyiris sabirin, berilah gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar itu yang bagaimana? Ketika ada wabah ini, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ulaika alaihim,
Maka dijawab oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya, yaitu ayat 157. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah, kata Allah, mendapatkan sholawat, mendapatkan doa, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan rahmah, yaitu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlalu panik, jangan takut yang berlebihan, karena kita yakin bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, la yusibana, tidak akan menimpa musibah kepada kita. Illa ma kataballahu lana, apa kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maulana, dialah yang maha melindungi kita. Dialah sebagai pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memasrahkan semuanya kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, berusaha, dan pasti ini adalah ada sebuah hikmah yang begitu luar biasa agar ahlul iman, orang-orang Islam semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Allah menciptakan kita, tentu Allah pun memberikan perlindungan kepada kita. Allah menciptakan kita, tentu Allah pun ada servis, menservis kita, menjaga kita. Apa penjagaan Allah, apa servisnya Allah? Yaitu kita melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu ini merupakan servis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari virus-virus yang membahayakan. Contohnya apa yang terjadi sekarang di Cina, ya, di Uighur, itu Muslim yang begitu luar biasa. Mereka tidak tertimpa yang namanya musibah. Mereka terhindar dari virus, yaitu virus corona. Bahkan mereka biasa salaman, biasa mengucapkan salam, ya, berpelukan sesama saudara, sama muslim, sama ahlul iman, biasa saja. Padahal di situ tempat wabah corona. Tidak terkena sedikit pun orang-orang muslim yang ada di sana. Ini. Makanya kata Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan wahai Nabi, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang sudah ditetapkan kepada kita. Kalau Allah sudah menetapkan kepada kita, tidak terkena yang namanya virus corona, karena kita menjaga sholat kita, wudhu kita betul, wudhu kita benar, maka kita tidak akan
insya Allah dengan izin Allah tidak akan terkena yang namanya virus corona. Makanya inti ini adalah kuncinya, kita itu harus sabar dalam menghadapi wabah seperti ini. Hanya ajaban li amri mu'min, sangat kagum dengan urusan orang mukmin. Idza asabat husarra, ketika dia tertimpa sebuah kebahagiaan, as-sabara, syakara. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairun lah, maka itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra, apabila tertimpa sebuah masalah, sebuah wabah, sesuatu yang membahayakan, sabara, dia bersabar, fakana khairun lah, maka itu baik baginya. Nah ini sabar, tidak usah panik yang begitu luar biasa, tidak usah takut yang begitu luar biasa. Intinya adalah kita harus menjaga sholat kita, ya, wudhu kita dibetulkan, apakah kita sudah sesuai dengan ajaran agama kita, wudhunya sudah betul atau belum, sehingga kita menjadi muslim yang baik, muslim yang terjaga dari segala macam bentuk virus apapun. Karena Allah menjamin kita, karena Allah menjaga kita dari segala mara bahaya. Ini, ya, jadi tidak usah ditakuti tentang virus corona. Waspada boleh, tapi rasa takut yang berlebihan itu yang tidak diperbolehkan. Karena kita tahu bahwa rasa takut ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Ustadz Nazmi. Jadi kita sebagai umat manusia, umat ciptaan Allah, ya, jangan panik ya. Kita introspeksi diri, kita benarkan lagi ibadah kita gitu. Mana yang ibadah kita yang masih kurang, ya. Jika kita masih kurang, kita harus perlu tingkatkan supaya Allah melindungi kita dan Allah menjauhkan virus corona itu terhadap diri kita. Benar ya Pak Ustadz ya? Ya. Simpulannya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk penonton Bincang Islami juga dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus corona. Amin. Nah, pertanyaan Pak Ustadz, sejak mulai munculnya virus corona ini, saya nonton video gitu Pak Ustadz ya, banyak sekali orang-orang itu ketika bertemu gitu, ketika ingin menyapa orang tersebut yang tadinya biasanya salamnya adalah bersentuhan gitu kalau laki sama laki-laki, nah, sekarang ini sudah diciptakan salaman baru Pak Ustadz gitu, kayak misalkan ada gaya-gaya corona lah, gaya salaman corona namanya itu. Nah, menurut pandangan Islam gitu Pak Ustadz, yang seharusnya Islam mengajarkan salaman seperti itu, nah pandangan Islam tuh kayak gimana Pak Ustadz tentang salaman terbaru ini gitu? Ya, terima kasih. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani ghufira lahuma hatta yatafarraqa." Bila seorang muslim bertemu, dua muslim bertemu, kemudian fayatasaffahani, kemudian bersalaman. Ghufira lahuma, maka yang kedua orang ini, dua muslim ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yatafarraqa, sampai berpisah ya. Ya. Selagi nempel salaman itu, itu berguguran dosa-dosa kita sampai tidak menempel lagi. Nah ini, nah, maka ini tuntunan dari agama kita. Nah,
Bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Nah, Iya. kalau keadaan seperti ini, kalau misalkan memang ya kondisinya ya biasa-biasa aja, ya kondisinya biasa-biasa aja, ya jangan sampai salaman asal-asalan gitu. Bahkan ini kan menimbulkan sebuah kecurigaan gitu. Tentang ajaran Islam ini kan mengajarkan istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Jauhilah dari prasangka. Ya, orang batuk, orang bersin itu langsung ditakuti, langsung ini gitu. Itu kan suudzon ya, padahal bersin biasa, padahal batuk biasa. Ya, padahal di daerah kita juga ya nggak ada yang terkena ini gitu ya, ya corona. Sudah Pak, berita dari ini. Ya itu di Banten, tapi di daerah mana gitu loh. Kan di Cilegon kan belum. Nah ini terjadi virus corona ini. Nah ini, makanya prasangka-prasangka itu harus dihilangkan gitu. Ya selagi kita ini menjaga wudhu kita, sholat kita, kemudian mencuci tangan dan sebagainya, kita sendiri sudah melakukan hal-hal seperti itu, ya biasa saja gitu. Jangan sampai gitu. Ya jangan sampai keluar dari tuntunan ajaran agama kita. Nah ini. Tapi kalau kecuali sesuatu yang memang terjadi wabah sampai di daerah Cilegon ini, ya itu dalam kaidah fikhiyahnya ad-darurat tubihul mahdhurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Artinya segala sesuatu yang darurat, ya. Darurat itu yang bagaimana? Emang terjadi wabah gitu. Terjadi wabah di Cilegon ini. Misalkan misalkan nauzubillah min dzalik ya. Nah itu tubihul mahdhurat, itu boleh kita nggak bersalaman. Ya cukup salaman seperti ini aja. Itu nggak menyentuh. Tapi apakah kita hanya salaman seperti ini saja gitu? Padahal ya tuntunan agama kita juga kalau memang itu terjadi darurat seperti itu, ya salam lah. Mengucapkan salam, assalamualaikum ya kepada saudara kita. Makanya kata Rasulullah SAW, ala azullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsu salam bainakum. Bukankah saya sudah memberitahu kepada kalian, kata Rasulullah SAW, idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apabila kalian melakukan hal tersebut, maka tahabbabtum, kalian akan muncul rasa cinta. Akan muncul rasa senang kepada orang tersebut. Apa itu? Afsu salam bainakum, yaitu sebarkanlah salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kita misalkan kondisi darurat yang begitu luar biasa, ya begitu tetap begini, ya tidak menyentuh, tapi salam disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bersama saudara kita. Agar timbul rasa cinta, rasa sayang sesama kita. Ya, jangan sampai terjadi ya salaman yang dibuat-buat, salaman begini-begini, ya gitu. Pakai kaki ada Pak. Salaman yang ini akhirnya ya timbul sesuatu yang tidak baik, keluar dari tuntunan agama. Nah ini, kalau tidak ada semuanya itu, artinya tidak ada darurat sebagainya. Ya, di daerah kita tidak terkena, di daerah kita sendiri, khususnya di kota kita sendiri, di Cilegon ini, tidak terjadi yang namanya wabah itu, ya biasa-biasa saja gitu. Ya nggak usah berlebihan, rasa takutnya itu, rasa paniknya itu. Ya, istanibu katsiran minadh-dhon, jauhkan dari buruk sangka. Ya seolah-olah kalau kita begini, padahal ya orang itu nggak terkena virus, berarti kita suudzon sama itu. Berarti itu virusnya berarti. Kan begitu. Atau sebaliknya, dia menyangka kita virus juga. Ya, ini kan bahaya urusannya. Nah, makanya. Tapi kalau niatannya mencegah itu gimana Pak Ustadz? Ya tadi itu, hukum ini akan berlaku apabila terjadi darurat itu. Jadi kalau kondisinya darurat, nah itu barusan. Tadi cukup salaman, tidak menyentuh. Salaman yang hormat lah, ya. Salaman enggak seperti dimain-mainkan, tapi biasa. Tapi biasa aja. Biasa saja, tidak memain-mainkan.
Oh iya. Dengan menggantinya dengan ditambahkan dengan assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu, Iya. ini lebih baik dibandingkan dengannya hal-hal yang tidak baik yang keluar dari tuntunan ajaran agama kita. Oh iya. Nah itu, ya. Jadi boleh tapi sewajarnya ya Pak Ya Ustadz. sewajarnya, betul. Iya. Tergantung kondisi. Mm-mm. Nah ini. Nah, terus Pak Ustadz tadi udah salaman ini. Terus ada cerita lagi nih Pak Ustadz. Ini di berita mungkin ya. Saya dapatkan juga dari berita bahwasannya ini katanya virus corona itu dibuat untuk senjata perang. Saya juga nggak tahu ya maksudnya untuk gimana-gimananya gitu. Padahal kan kalau kita tahu kan kalau makhluk hidup itu kan diciptakannya kan ada Tuhan, ada penciptanya, Pak Ustadz, ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nyawa gitu. Nah, ini menjudge gitu kalau bahwasannya virus ini dibuat oleh suatu negara, oleh manusia. Nah, itu sebenarnya gimana sih pandangannya menurut Pak Ustadz? Ya. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, manusia yang sudah ya bersekutu dengan jin, setan, ya, laknatullah, ya artinya dengan iblis itu semua apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua atas izin Allah. Karena apa? Karena di dalam ya surah Al-Baqarah ya, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat tamsil, membuat perumpamaan ba'udah, yaitu nyamuk. Nyamuk itu kan kecil. Ya. Corona lebih kecil. Lebih kecil ya. Itu. Tapi Allah nggak malu. Meskipun Allah mengizinkan kepada kepada orang yang membuat itu, tapi Allah nggak malu. Atas izin Allah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Kan gitu. Makanya fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya annahu haqqu mir rabbihim, bahwa itu hak, bahwa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah atas izin Allah semuanya. Oh iya. Ini. Jadi apa yang Allah ciptakan, nyamuk yang hina, artinya yang hina itu ya kalau nempel ke kita kan gampang digeplak gitu kan, gampang sekali. Dipukul. Ya. Nah, ini kan lebih kecil fama fauqaha, lebih kecil lagi dari nyamuk, yaitu corona. Yang enggak terlihat oleh mata kita. Ya. Ya kita sebagai ahlul iman bahwa itu semua adalah haqqum mir rabbihim. Ya. Itu semua adalah kebenaran, itu semua adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Ilal fasikun. Nah ini orang-orang kafir itu ya mereka menyepelekan gitu. Iya. Ya. Orang-orang kafir menyepelekan. Ini ngapain kayak begini? Gak ada gunanya membuat hal yang tidak berguna. Ya, membuat sesuatu yang tidak berguna. Ya, makanya yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak yang tersesat ya. Gara-gara makhluk yang kecil. Ini banyak yang tersesat dan banyak yang mendapatkan hidayah juga. Artinya apa? Introspeksi. Introspeksi bahwa kita itu harus dekat. Ya. Harus meningkatkan ruhiyah kita, harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita kan semakin mantap spiritual kitanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ wa mayudillu bihi ilal fasikin. Maka yang sesat itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu bagaimana? Yaitu orang-orang fasik itu adalah
orang-orang yang tidak mengikuti aturan agama. Orang-orang yang tidak mengikuti aturan agama baik secara ucapannya maupun secara perbuatannya. Nah, itu orang-orang fasik. Iya. Ya, makanya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang jauh dari Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Itu. Nah, itu Pak Hadi. Oh. Yes, juga sebenarnya harap-harap cemas sih Pak Ustadz tentang corona ini ya, karena itu tadi Pak, sudah masuk ke Indonesia dan sudah ada bahkan di Banten gitu ya. Cuma yang tadi sampaikan Pak Ustadz itu adalah kita boleh waspada tapi tidak berlebihan ya Pak Ustadz ya. Berbicara tentang makhluk Allah itu juga sebenarnya atas izin dari Allah ya. Cuma dari perantara apa gimana itu Pak Ustadz? Perantara manusia apa gimana? Ya betul. Artinya manusia berusaha untuk membuat ya virus itu, ya virus itu nggak bakal jadi kalau tidak diizinkan. Sama kayak halnya rekayasa genetika kayak hewan. Ya betul ya. Betul. Oh iya. Mungkin itu saja ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk para penonton. Ya, jangan lupa di subscribe, di like dan komen jika ingin bertanya, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah melindungi kita dari virus-virus yang membahayakan diri kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah perkataan dari saya, dari Pak Ustadz, itu mohon dimaafkan. Ya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.